Para personel TNI menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam dari desa Parsikaman melalui Aek Raisan dan Aek Mompang. Mereka juga membawa bantuan logistik bagi korban bencana seperti makanan dan obat-obatan. Sepanjang rute ditemukan sedikitnya 20 titik longsor yang menghambat akses menuju lokasi. Di lokasi, personel TNI bersama masyarakat juga menyiapkan tempat pendaratan helikopter untuk menerjunkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak bencana. Kebutuhan mendesak masyarakat saat ini antara lain beras, mie instan, minyak goreng, genset, serta bahan bakar, perangkat Starlink, obat-obatan, serta baju layak pakai. Pemirsa, longsor susulan kembali terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibat longsor tersebut menutup badan jalan dan membuat akses penyaluran bantuan tersendat. Kamera warga merekam detik-detik tanah longsor disertai pohon tumbang yang nyaris menimpa rumah warga di Jorong Patapayan, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Material longsor menutup badan jalan dan memutus akses utama Bukit Tinggi menuju Medan dan menghambat pendistribusian bantuan. Petugas menerjunkan alat berat untuk membuka akses jalan. Sejak longsor besar 24 November lalu, ruas air Kijang Harasam putus total sepanjang lebih dari 2 km menutup total akses menuju jalan raya lintas Sumatera. Yang satu tertimpa longsor sehingga tidak bisa dilalui oleh masyarakat sudah sekitar 1 minggu lebih. Yang satu lagi longsor sehingga kampung Harasam itu terisolir. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Agam mencatat per 9 Desember pagi 228 jiwa masih terisolasi. Pemerintah daerah mengimbau warga tetap waspada dan mengikuti arahan petugas selama masa tanggap darurat masih berlangsung. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Lebih dari sepekan terisolir pasca banjir bandang. Akses menuju Jorong Ladang Lawe di Nagari Batipun Barua, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Inilah video amatir yang merekam detik-detik warga mengenakan baju loreng dan baret mengatasnamakan Gerakan Aceh Merdeka atau GAP saat meminta jatah bantuan dari kapal pengangkut. Menanggapi video viral tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta semua pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang menghambat distribusi bantuan bagi korban banjir bandang dan longsor di Aceh. Setelah tidak ada laporan, kalau ada yang tidak jelas tidak. Selain itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta kepada aparat untuk tindak tegas oknum aparat GAM yang mencegat bantuan bagi korban bencana. Dari Aceh Besar Aceh, Yukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Buntut perjalanan umroh di tengah bencana yang melanda daerahnya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya terkena sanksi. Mirwan diberhentikan sementara selama 3 bulan. Keputusan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito menyebut Bupati Mirwan telah melanggar undang-undang tentang pemerintahan daerah karena telah melakukan perjalanan luar negeri tanpa izin Menteri Dalam Negeri. Mirwan pun diberhentikan sementara selama 3 bulan dari jabatannya. SK yang sudah saya tertangani hari ini berkaitan dengan Bupati Aceh Selatan, yaitu SK yang pertama mengenai pemberian sementara selama 3 bulan pada saudara Haji Mirwan MS SIM SOS sebagai Bupati Aceh Selatan Provinsi Aceh hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ya, untuk masa jabatan 2025-2030. Yang bersangkutan diberhentikan ya, berkaitan dengan hasil pemeriksaan dari Itjen sudah terjadi pelanggaran ya. Pasal 76 ayat 1
huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, diantaranya lah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin menteri, dalam inilah Menteri Dalam Negeri. Di situ sudah diatur dengan spesifik di pasal 77, ya, yaitu ancaman sanksinya adalah pemberhentian sementara selama 3 bulan. Akhirnya kembali terbuka. Lamanya wilayah ini terisolir karena debit air sungai masih cukup besar sehingga pembuatan jembatan darurat tidak bisa dilakukan. Selama dalam keadaan terputus akses, suplai bantuan dilakukan dengan menggunakan tali yang dibentangkan melintasi sungai untuk mengirimkan logistik kepada warga. Setelah menanti cukup lama, akhirnya akses menuju Ladang Laweh dapat terbuka kembali. Warga bersama TNI Polri bergotong royong membangun jembatan darurat dari batang pohon kelapa dan pohon pinang. Pemirsa, pasca banjir bandang dan tanah longsor, sejumlah jembatan rusak parah hingga mengganggu aktivitas warga dan membuat distribusi bantuan terhambat. Dan berikut liputan jurnalis iNews Arlista Hadi dan juru kamera Leman dari Nagari Saraleh, Air Timur, Agam, Sumatera Barat. Pemirsa, beberapa titik di Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara masih terendam banjir. Akibatnya warga mendesak pemerintah menyediakan pompa air untuk mengalirkan genangan air menuju sungai. Beberapa titik di Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara masih terendam banjir. Warga mendesak pemerintah menyediakan pompa air untuk mengalirkan genangan air menuju sungai. Ketinggian air antara 60 hingga 80 cm menyulitkan aktivitas warga sejak beberapa hari terakhir. Bahkan genangan air di permukiman warga sudah mulai mengeluarkan aroma tidak sedap, dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit untuk warga. Warga berharap pengoperasian waduk diharapkan menjadi solusi utama untuk membuang genangan air ke Sungai Sei Batang Serangan agar kondisi permukaan kembali normal. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Sekitar 40 prajurit TNI dari Yonif 122 TS dan Yonif 125 Simbisa Long March atau berjalan kaki menembus longsor di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mereka membawa logistik sekaligus membuka akses distribusi sambil berpatroli.